sahabat pemasyarakatan. Halo. Gimana nih puasa hari ini? Memasuki minggu kedua, semoga tetap lancar ya. Walaupun sedang menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap semangat dan produktif. Nah, di Apa Kabar Masyarakat minggu ini, kita punya berita utama terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-57. Ya, selain itu, kita juga punya kabar berita dari UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia bersama saya Syifa Amelia. Dan saya Awan. Inilah Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat Masyarakatan, kita awali berita minggu ini dari kegiatan bakti sosial yang dilakukan di 3 tempat berbeda, yaitu di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, beberapa panti asuhan, dan juga daerah yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta Dharma Wanita Persatuan di Jenpas melaksanakan bakti sosial yang menyalurkan donasi dan bingkisan kepada 70 pegawai outsourcing di Jenpas, Panti Asuhan Muslimin, dan Panti Asuhan Hati Suci pada Jumat 16 April 2021. Tak hanya itu saja, di Jenpas melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Henny Yuwono juga memberikan donasi sebesar 500 juta kepada Wakil Gubernur NTT, Joseph Naisoi, secara simbolik. Dan bakti sosial ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57. Bakti sosial ini adalah bentuk kepedulian pemasyarakatan untuk masyarakat di masa pandemi. Berita selanjutnya masih dalam rangkaian kegiatan di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak hanya menggelar kegiatan bakti sosial saja, tapi juga melakukan penguatan tugas dan fungsi kepada UPT Pemasyarakatan. Dan pada kesempatan tersebut, Henny Yuwono menyampaikan isu aktual seputar pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar kegiatan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 15 April 2021. Kegiatan tersebut diikuti oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan NTT dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kupang. Bertempat di Aula Lapas Kelas 2 Kupang, kegiatan dibuka oleh Kakanwil NTT Marsiana Dominika Jone. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan dari Sekretaris Ditjenpas Henny Yuwono. Henny mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan isu-isu aktual seputar pemasyarakatan. Isu-isu yang dibahas diantaranya kelebihan penghuni atau overcrowding di lapas dan rutan, penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan coronavirus disease atau COVID-19 di UPT Pemasyarakatan, penanganan overstaying, serta upaya mewujudkan UPT Pemasyarakatan berpredikat wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57, Direktur Jenderal Pemasyarakatan membuka kegiatan webinar potensi. Kegiatan yang berupa penyuluhan hukum ini diikuti secara serentak oleh klien pemasyarakatan di seluruh Bapas di Indonesia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga membuka kegiatan webinar potensi pada Kamis 15 April 2021. Webinar ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 dengan mengusung tema Pokmas Lipas Tanggap, Energik, dan Sinergi untuk pemasyarakatan pasti maju. Kegiatan webinar ini merupakan akselerasi atau percepatan terhadap upaya peningkatan pemberdayaan Pokmas Lipas, sekaligus peningkatan program bimbingan melalui penyuluhan hukum yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas klien dengan bertambahnya pengetahuan di bidang hukum. Kegiatan penyuluhan hukum serentak ini diikuti oleh klien pemasyarakatan di seluruh balai pemasyarakatan di Indonesia. Wah, jadi banyak sekali ya rangkaian kegiatan menyambut HUT Pemasyarakatan yang ke-57 ini. Tepat sekali. Kalau tadi sudah ada kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan webinar, kali ini ada yang namanya Smart Festival. Apa tuh Smart Festival? Jadi Smart Festival itu adalah festival seni dan musik yang dilaksanakan khusus bagi anak didik pemasyarakatan yang ada di LPKA,
di rutan, di lapas maupun yang ada di Bapas. Oh, jadi festival ini menjadi wadah ya bagi mereka untuk bisa berekspresi dan berkarya. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga membuka pelaksanaan Sinergis Modern Art Festival atau Smart Fest yang diselenggarakan secara langsung dan virtual di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lantai 6 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Senin 12 April 2021. Acara Smart Fest yang diselenggarakan oleh Ditjenpas merupakan rangkaian kegiatan Hari Bakti ke-57 Pemasyarakatan sebagai bentuk implementatif dan sinergitas dengan aparat penegak hukum atau APH yang diharmonisasikan dalam Festival Seni Modern atau Modern Art Festival. Acara ini juga memberikan ruang kepada anak didik pemasyarakatan dan klien anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, Rumah Tanah Negara atau Rutan, dan Balai Pemasyarakatan atau Bapas untuk menampilkan potensinya dalam rangka mewujudkan aktualisasi diri. Direktur Jenderal Pemasyarakatan tidak henti-hentinya menggelar aksi kemanusiaan. Kali ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menggelar kegiatan donor darah dan juga plasma konvalesen. Ya, tidak hanya pegawai Ditjenpas saja, tapi Dharma Wanita Persatuan juga turut mendonorkan darahnya untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan beserta Dharma Wanita Persatuan Ditjenpas bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial donor darah dan plasma konvalesen pada Senin 12 April 2021. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57. Ketua DWP Ditjen Pemasyarakatan sekaligus penasehat utama PIPAS, Anna Reinhard, mengatakan hal ini membuktikan bahwa antusiasme peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan tak hanya dirasakan oleh jajaran Ditjenpas, unit pelaksana teknis pemasyarakatan, ataupun kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Donor darah ini merupakan aksi kemanusiaan dan bentuk kepedulian Ditjenpas terhadap masyarakat yang membutuhkan donor, dan diharapkan kegiatan ini mampu mengasah empati pegawai sekaligus berkontribusi terhadap dunia kesehatan Indonesia. Berita terakhir sekaligus sangat membanggakan sekali nih, karena 34 narapidana terorisme di Lapas Narkotika Gunung Sindur baru saja menyatakan kesetiaannya pada NKRI. Hal ini dibuktikan dengan pembacaan ikrar dan juga melakukan penghormatan kepada bendera merah putih sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Nah, kegiatan ini disaksikan secara langsung oleh Densus 88, BNPT, Badan Intelijen Negara, Direktur Bina Pilat Kerpro, dan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat. Sebanyak 34 narapidana terorisme atau napiter di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Gunung Sindur memerah putihkan kembali jiwa dan raganya. Puluhan napiter tersebut membacakan ikrar dan melakukan penghormatan kepada bendera merah putih sebagai wujud kecintaan kepada tanah air di Aula Lapas Narkotika Gunung Sindur pada Kamis 15 April 2021. Mereka juga mendatangani surat ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dalam sambutannya, Kakanwil Jawa Barat Sujonggo mengatakan, para napiter yang bersedia berikrar telah meningkatkan kesadaran diri akan bela negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mereka juga mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Sahabat Masyarakatan, demikianlah berita di minggu ini dan penampilan dari Lapas Pemuda Tangerang akan menutup perjumpaan kita kali ini. Untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan, pasti!
Saatnya semua jadi nyata. Lapas Pemuda siap jadi WBK. Halimnya kan sirna, apalagi korupsi. Yuk kita bersama menjunjung nilai pasti. Berjuang kita bisa, lapas Pemuda WBK kan menjadi nyata. Wilayah birokrasi bersih dan melayani, kita pasti bisa. Bulatkan tekad, satukan visi misi. Pelayanan pasti mengukir prestasi. Hindarkan zina, apalagi korupsi. Yuk kita bersama menjunjung nilai pasti. Berjuang kita bisa, lapas Pemuda WBK kan menjadi nyata. Wilayah birokrasi bersih dan melayani, kita pasti bisa. Berjuang kita bisa, lapas Pemuda WBK kan menjadi nyata. Wilayah birokrasi bersih dan melayani, kita pasti bisa. Kami pasti WBK dan WBK.